Hai guys, balik lagi sama aku Danu. Kali ini kita akan ngobrolin something yang lebih serius lagi berkaitan soal kesehatan mental, remaja, dan penyebabnya. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, sebanyak 1 dari 3 remaja di Indonesia itu mengalami gangguan kesehatan mental. Dan 1 dari 20 remaja di Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental selama 12 bulan terakhir. Angka ini setara dengan 15,5 juta remaja dan 2,45 remaja. Faktanya lagi, gangguan kesehatan mental yang dialami oleh para remaja ini disebabkan oleh kecemasan. Atau anak sekarang biasa ngomongnya anxiety. Dan hal yang lebih mirisnya lagi adalah hanya sekitar 2,6% remaja di Indonesia mengkonsultasikan keadaan kesehatan mental mereka terhadap tenaga ahli atau profesional. Hal ini tentu tidak lepas dari faktor-faktor justifikasi dan stereotip yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Kalau kita mengkonsultasikan kesehatan mental berarti kita sudah gila atau mental kita lemah, baperan, dan sebagainya. Itu sudah sangat melekat di masyarakat kita yang menjadi stigma masyarakat. Hal ini tentunya menjadi bumerang untuk para remaja itu sendiri dan menjadikan mereka tidak berani untuk berkonsultasi terhadap tenaga ahli. Ternyata sebanyak 20% penduduk Indonesia mayoritas adalah kalangan remaja. Dan remaja ini juga digadang-gadang sebagai seorang yang akan membangun visi Indonesia emas tahun 2045. Dengan fakta yang ada, apakah mungkin dengan keadaan mental remaja saat ini dan visi emas 2045? Ya, kita harus yakin. Sebelum sejauh itu, teman-teman harus tahu juga kenapa sih akhirnya remaja ini mengalami kecemasan dan apa itu kecemasan. Kecemasan adalah mekanisme pertahanan diri individu secara alamiah terhadap situasi, tekanan, dan kondisi yang dialaminya. Sehingga nanti manusia bisa melakukan respon yang tepat dan adaptif terhadap keadaan dan situasi yang dihadapinya. Jadi kecemasan ini adalah hal yang alamiah dan bawaan dalam diri manusia. Nah, jadi masalah ketika kecemasan ini menjadi sesuatu yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan muncul pada situasi yang tidak relevan. Sebagaimana contoh saat teman-teman itu sedang belajar, tapi teman-teman itu kepikiran nanti ditinggal pasangan, nanti ditinggal keluarga, nanti keluarga kenapa-apa, dan sebagainya. Kecemasan bisa menjadi gangguan kesehatan mental ketika dia muncul secara terus-menerus dan mengganggu keseharian teman-teman. Dan ternyata salah satu faktor penyebab terjadinya anxiety adalah konsumsi media sosial. Sebanyak 220 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, itu 54%-nya didominasi oleh para remaja. Nah, para remaja ini mengakses konten di media sosial itu 3 jam per harinya. Jadi kayak udah minum obat aja itu, 3 jam per hari. Kita kalau nggak medsosan itu kayak mati. Nah, konten-konten yang dikonsumsi oleh para remaja dan yang viral di platform TikTok dan Reel Instagram itu berkaitan soal flexing harta, flexing pencapaian, standarisasi, perbandingan, dan pembahasan insecurity yang itu terinternalisasi oleh para remaja dan menjadikan standar acuan remaja untuk menjalani kehidupannya. Mengingat bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, di mana di situ terjadi perkembangan nilai, peralihan nilai, dan isu-isu baru yang dia terima ternyata tidak sesuai dengan nilai yang ada di keluarga, dan masih banyak hal yang riskan terjadi di remaja. Bahkan ada peneliti yang ngomong bahwa masa remaja itu adalah masa badai, hujan dan badai, itu masa peralihan yang benar-benar peralihan. Jadi tidak heran kalau teman-teman remaja ini akan mudah terstandarisasi saat setiap harinya selama 1 hari itu 3 jam mengonsumsi konten yang isinya
insecurity, flexing harta, perbandingan, standarisasi yang itu di-repeat berkali-kali oleh para remaja. Dan itulah yang membuahkan kecemasan dan merasa tidak diterima, angan-angan semu yang menjadi isi pikiran remaja saat ini. Dan itu menjadi salah satu hal yang menyebabkan terjadinya anxiety. Karena standarisasi ini ketika kita tidak bisa mengikutinya, kita khawatir tidak diterima secara publik. Nah, remaja itu ketika tidak merasa diterima secara publik, mereka akan terasingkan. Dan saat mereka terasingkan, mereka akan merasa insecurity. Dan saat mereka merasa insecurity dan mereka merasa tidak berdaya. Dan pada akhirnya mereka merasa ya, saya tidak gaul dan dirundung oleh teman-temannya. Nah, itu yang terjadi di lingkungan remaja kita. Nah, terus gimana cara kita mengatasi hal tersebut? Tidak bisa dipungkiri perkembangan teknologi dan perkembangan zaman harus tetap kita ikuti sebagai seorang Gen Z yang nanti digadang-gadang menjadi pionir Indonesia Emas 2045. Tapi dengan fakta yang ada, kita harus menjadi generasi yang wise terhadap kesehatan kita sendiri. Harapannya teman-teman setelah menonton video ini berani speak up dengan keadaan mental teman-teman kepada orang-orang yang profesional terhadap kesehatan mental dan jangan pernah takut untuk dijustifikasi soal cacat mental, gangguan kejiwaan dan sebagainya. Karena semakin teman-teman cepat untuk mengkonsultasikan terhadap ahli, akan semakin cepat juga impact-nya kepada teman-teman. Selain itu, mari mulai memanage konten di media sosial kita, Reels Instagram, dan TikTok untuk kita konsumsi konten-konten yang lebih berarah positif dan self upgrade gitu loh. Jadi jangan kita memvalidasi konten-konten yang negatif, konten-konten yang berbau galau dan tidak improve terhadap diri kita. Mari kita mulai dari sekarang untuk kedepannya supaya jadi lebih baik dan mengurangi potensi kecemasan, yaitu dengan memfilter konten-konten yang kita konsumsi di semua platform media sosial kita. And be wise, see you next one.